Apalagi arti tasawuf, Imam Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, at-tasawuf tadribun nafs alal ubudiyah. Melatih jiwa, jiwa kita ini kalau nggak dilatih, ini bisa lebih parah daripada si guguk, Pak. Orang Jawa, orang Banten, orang Betawi nggak biasa melihat anjing buru. Anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Anjing berburu itu patuh-patuh. Apalagi anjing yang dipakai oleh polisi, pelacak, itu patuh-patuh. Kok bisa anjing, si kalbun, si guguk itu kok bisa dia patuh? Padahal dia si anjing. Karena dia ditadrib. Disebut di Quran, mu'allamah, anjing yang terpelajar. Kalau diterjemahin gitu ya. Jadi anjing saja bisa dilatih, apalagi nafs kita. Anjing itu nggak ada akalnya, nafs kita ada akalnya. Maka melatih nafs seharusnya lebih mudah daripada melatih si kalbun, ya, si anjing itu atau si guguk itu. Imam Abul Hasan Syadzili menegaskan tasawuf itu bukan kamu jadi sakti, bukan kamu jadi tiba-tiba sholat di Mekah gitu, bukan. Tasawuf itu melatih jiwamu untuk berubudiyah kepada Allah. Ubudiyah itu bukan ritual fisik. Ubudiyah itu penghambaan dari dalam diri. Hamba itu patuh enggak pada tuannya? Nah itu dia. Tadribun nafs alal ubudiyah. Melatih supaya rasa kehambaan muncul. Maka dia patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waradduha li ahkamir rububiyah. Lalu memulangkannya, mengembalikannya kepada hukum rububiyah. Rububiyah dalam ilmu tasawuf bukan rububiyah dalam tasawuf, dalam akidah salafi. Dalam akidah salafi, rububiyah itu meyakini Allah pencipta, udah gitu doang. Sedangkan rububiyah di sini hubungan Allah dengan hamba. Hubungan Allah dengan hamba disebut dengan rububiyah. Nah, ini beberapa macam definisi ya. Ada imam ahli tafsir namanya Ibnu Ajibah. Ahli tasawuf juga, mursyid juga. Apa kata dia? Tasawuf itu enggak aneh-aneh. Tasawuf itu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatus suluk. Ilmu mengetahui tata cara suluk. Apa arti suluk? Kalau di Sumatera, suluk itu berkhalwat, beriktikaf di masjid 10 hari, 30 hari, 5 hari, 7 hari. Itu disebut dengan suluk kalau Bapak ke Sumatera ya. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung setahu saya begitu. Maka bulan Ramadan kemarin walaupun corona itu masih banyak yang suluk. Saya habis berziarah kepada seorang syekh namanya Syekh Abdurrahman di Pasaman, Kinali. Syekh Abdurrahman ini udah wafat, diteruskan anaknya Syekh Muda Abdul Manaf. Tapi udah tua Pak ya, gelarnya Syekh Muda. Karena dapat gelar sebagai mursyid umurnya baru 21. Itu artinya apa? Orang jadi praktisi sufi, pemimpin tarekat gak mesti tua. Bisa dia masih muda. Sekarang umur 70-an. Berarti sudah 50 tahun dia memimpin tarekat. Di tempatnya pelosok. Kita ke sana, saya sampai jam 4:30. Kita baru sampai di kotanya, terus jalan. Jalannya sangat menantang sekali lah. Sangat terpencil. Jadi kayaknya corona nggak nyampe sono lah. Ya. Pemerintah larang orang beriktikaf. Tempatnya gede. Tapi masyarakat animonya untuk melatih jiwa, mengalahkan takut mereka terhadap corona.
Tetap ada yang beritikaf 150-an sampai 200. Dan itu normal. Sedangkan di kota-kota besar nggak boleh lebih dari 15 orang. Di situ 200-an orang. Ya. Itu suluk. Tapi setiap ahli zikir ada suluknya. Kalau yang tadi itu Thariqat Naqsyabandiyah, ada khalwatnya 40 hari, 10 hari. Kalau Syaziliyah beda lagi, khalwatiyah beda lagi. Ya. Thariqat itu banyak, sangat-sangat banyak. Jangan asal-asal ikut. Kalau thariqatnya Abah Anom, misalnya ba'da sholat, zikir la ilaha illallah 165 kali. Nah, ini sebagai contoh. Apa thariqahnya? Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kalau thariqah Syaziliyah, caranya zikir pagi sore. Zikir pagi sore, pagi sore, pagi sore. Makanya turun ke Hasan Al-Banna dalam pergerakan-pergerakan kampus, itu mahasiswa ada zikir maksurat. Cuma sayang zikir maksuratnya nggak bersanad. Karena bertarekat sendiri-sendiri ya. Nyampe di kalangan Ba'lawi, Thariqah Ba'lawiyah itu baca rotib. Rotibul Haddad, Rotibul Attas. Itu suluknya. Ya. Macam-macam suluknya. Kaifiyatus suluk ila hadrati malikil muluk. Ilmu tasawuf itu ilmu tentang suluk. Lalu apa arti suluk? Suluk itu menempuh jalan ila hadrati malikil muluk. Untuk sampai menghadirkan dalam diri raja di raja alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu jauh atau dekat, Pak? Allah jauh apa dekat? Dekat. Tapi terasa enggak? Belum ya? Barusan sholat berasa enggak? Kan enggak. Cara untuk merasakannya itu namanya tasawuf. Sederhana enggak? Sangat sederhana. Jadi beda imam, beda pendekatan tentang tasawuf. Jadi ini saya lebih suka dengan definisi ini. Dia mulai dulu jalan menuju Allah. Yang kedua baru pakai kalam yang pertama, Imam Zakaria Al-Ansari. Yang kedua tasfiyatul bawatin minar radha'il, membersihkan diri kita yang terdalam dari radha'il, dari kotoran-kotoran diri. Bapak ibu ini berani nggak masuk masjid kalau lagi junub? Berani nggak? Hah? Nggak berani ya? Saya juga nggak berani, Pak. Dilarang nggak junub masuk masjid? Dilarang. Dalam ilmu qalbu, ilmu rohani, orang yang junub secara rohani adalah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Junub itu juga bisa berarti jauh. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tubuh sudah bersih, kalau qalbu belum dibersihkan, tubuh baru nyaman di masjid fisik. Tapi qalbu belum nyaman memasuki hadrah rohani. Itulah yang disebut oleh para ulama kita, bukan hadis. Jangan salah, ini kadang-kadang ahli tasawuf ini doyan hadis palsu. Jangan sampai ahli hadis dulu mereka mengerti hadis sahih dan tidak sahih. Apa itu? Qalbul mu'min baitullah. Qalbunya orang beriman itu baitullah, tempat mengingat Allah. Jadi sebenarnya tubuh ini ketika nyebut subhanallah, Allahu Akbar, kepala ruku, sujud. Kalau qalbunya tidak mengingat Allah, sujudnya nyampe gak kepada Allah? Enggak nyampe. Karena Allah gak mandang berapa kali sujud, Pak. Yang Allah pandang itu qalbunya ingat Allah apa enggak. Yanzuru ila qulubikum, yang Allah pandang itu disorot terus, itu qalbu, disorot terus. Qalbu ini ketika sujud apa yang dia ingat? Qalbu ini ketika ruku apa yang dia ingat?
merasa dirinya sholatnya paling mendekati sunnah, yang lain enggak. Berarti dia enggak ingat Allah. Nah, itu maksud beliau. Dibersihkan dulu, baru dipakaikan. Nah, ini gelas kotor misalnya. Terus kita mau buat teh, dibersihin dulu atau langsung dipakai gelasnya? Gimana? Yang benar? Dibersihin dulu, namanya tasfiyah. Habis itu baru dimasukin air. Inilah cara yang benar. Berarti di luar itu tidak tepat. Nah, kebanyakan kita konsep berpikirnya belum dibenerin, isi kolbunya belum dibenerin, langsung diajak dakwah, langsung diajak berharokah, pergerakan, langsung diajak berzikir, langsung diajak mujahadah. Apa yang terjadi? Kekacauan. Kekacauan dalam dunia hijrah. Jadi kenapa nih banyak yang mengeluhkan orang tua, anak saya hijrah Ustadz, tapi kok jadi kasar. Anak saya hijrah Ustadz, tapi sekarang kok suka bentak-bentak orang. Anak saya hijrah Ustadz, tapi suka nyala-nyalain orang. Kenapa? Karena di dalamnya belum dibersihin. Enggak salah hijrahnya, salah gurunya, dia salah dapat guru. Jadi hijrah ini sangat berkaitan dengan guru. Benarlah dari dulu imam kita mengatakan, fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan guru kamu siapa. Gurunya suka nyalak, ya dia nyalak. Gurunya suka nyalain orang, dia nyalain orang. Tapi gurunya ahli kolbu, dia akan ikut membeningkan kolbunya, membersihkan kolbunya. Jadi sebelum dipakai, bersihin dulu baru nah itulah namanya proses suluk taubah. Tobat dulu. Proses pertobatan itu lumayan panjang, Pak. Tobatnya orang awam beda sama tobat versi sufi. Imam Sya'rani secara fisik nggak pernah dosa. Nggak nakal, nggak minum khamar, nggak merendahkan orang dengan kata-kata. Tapi di hatinya belum tahu. Berguru kepada banyak orang, setiap berguru dia merasa dirinya alim. Lalu dia punya nulis buku. Bukunya itu membuat dia merasa dirinya sesuatu. Ini mohon maaf nih, sekarang ini banyak motivator, trainer untuk melatih orang menulis buku bukan karena ingin menjadi hamba Allah, tapi ingin dapat rate. Ingin nunjukin kita punya brand. Ingin nunjukin bahwa kita ini bisa nulis. Apalagi ada untung-untungan bisnisnya. Selalu begitu. Tetapi Imam Sya'rani melewati masa itu. Dia juga sama. Ingin punya brand. Ingin kaya dengan tulisannya. Ingin dibaca bukunya oleh banyak orang. Makanya kalau kita dulu ke percetakan, Pak. Percetakannya nanya. Kamu bawa buku apa? Apa yang membuat kamu pede? Kalau punya medsos kita tunjukin, nih follower saya sekian, kayak gitu. Jadi udah bukan berarti dari dalam kolbu. Imam Sya'rani mengidap penyakit itu. Ini contoh sederhana aja gini, seneng nggak di like orang? Seneng nggak? Foto kita di Facebook kita apa gitu, di like orang, seneng, normal. Tes dulu. Kalau ada yang komen negatif, tersinggung nggak? Kalau tersinggung berarti senengnya bermasalah, bukan seneng bersyukur, tapi senengnya karena merasa takjub ke dalam diri. Ketika ada yang tidak takjub, dia kemudian tersinggung. Jadi seneng orang muji kita itu manusiawi. Tapi ketika kita tersinggung ada yang menyinggung kita, disinilah sisi kerohaniannya diuji. Ya, jadi antum ini tidak masalah seneng di like orang. Tapi goyang nggak kalau dikritik orang?
Emosi enggak ketika dikritik orang? Kalau iya, berarti di dalam diri kita ada bara yang belum kita padamkan. Itu harus dipadamin dulu Pak. Harus disiram dulu dengan air taubat. Kalau sudah dibenerin, baru tahliyatuha bi anwa'il fadail. Nah, Imam Sya'rani, masalah dia nggak banyak. Dia bukan orang yang jahat. Masalah dia adalah karyanya sendiri. Karyanya dia sudah menjadi berhala. Mohon maaf nih ya, di zaman sekarang buku dibuat hak ciptanya nggak? Bener. Secara undang-undang sih oke-oke aja. Kalau ada orang ngambil buku kita, membajak buku kita, kita marah nggak? Marah-marah orang sekarang. Antum bisa bayangkan Imam Bukhari Muslim tidak pernah dapat royalti dari buku yang dia tulis. Padahal Sahih Bukhari dan Muslim itu yang terbanyak dicetak setelah mushaf Quran. Malu nggak kepada Imam Bukhari Muslim? Saya malu Pak. Ya. Maka kalau nulis buku paling-paling kalau kerja sama penerbit saya minta 3 tahun atau 5 tahun habis itu tolong diwakafkan. Malu kita ya. Imam Bukhari nggak pernah dapat royalti, tapi dia sudah enak sekarang di sono. Imam Sya'rani datang kepada gurunya yang terakhir, namanya Ali Al-Khawas. Orang nggak pintar baca kitab, tapi bisa membaca penyakit kolbu. Ketika datang berguru, Ali Al-Khawas bilang, penyakit kamu ada di bukumu. Bakar bukumu atau sedekahkan bukumu. Jadi dulu satu kitab itu disalin Pak, pakai kertas papirus. Kertas itu tebal, mahalnya bukan main. Sama dengan 3 onta, 3 kerbau lah, satu kitab itu. Kalau itu dijual, kitabnya ada 100, udah berapa onta tuh? Ya, disuruh bakar atau jual. Saya teringat juga kalau saya nulis buku nggak berwudu, itu ada bersitan di hati. Oh kamu pinter ya gitu. Ntar kalau dibaca orang, orang kagum kepadamu. Nah gitu dulu kita waktu masih mahasiswa. Kalau udah begitu kita berhenti. Wudu lagi, minta ampun kepada Allah baru nulis. Ini tips nulisnya para imam, para wali-wali Allah. Makanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim dibaca sampai hari ini. Imam Muslim aja, belum nggak usah Bukhari. Muslim itu, Imam Muslim yang wafat 261 Hijriah, tidak mau nulis hadis kecuali beliau berwudu. Imam Bukhari lebih ketat lagi, nggak mau nulis hadis kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat, lalu berzikir, bersolawat, baru nulis. Gitu orang dulu berkarya, sehingga nggak ada tuh rasa ingin menonjolkan diri. Akhirnya Imam Sya'rani dia bakarlah kitab-kitabnya yang dia anggap bermasalah. Di saat dia membakar kitabnya itu, terbakarlah semua penyakit-penyakit kolbunya. Baru diterima jadi murid. Coba bayangin kalau kita punya guru di zaman sekarang begitu gimana? Paling ada Abu Yamun Fasir ya enggak? Abu Yamun Fasir kalau datang ke beliau disuruh puasa air Pak. Siapa yang kuat? Ternyata ada yang kuat. Jadi beliau itu orang salaf tapi hidup zaman sekarang. Ya. Saya enggak bicara masalah kerohanian, saya bicara tentang torikotnya. Riadohnya berat. Itu riadoh orang dulu itu. Ternyata masih ada di Banten. Ya, kalau nggak kuat nggak usah ikut Pak. Ya, minta berkat doa aja ke beliau ya.